wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli, keluarga dan sahabat serta pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh ahli keluarga kita selagi hidup di alam dunia ini kita amalkan ajarannya, kita ikuti dan tegakkan syariatnya, kita jalankan sunnahnya, agar di akhirat nanti kita betul-betul menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustazah Masifah, tolong dikecilin dikit ngebasnya. Yang saya hormati dan muliakan sahibul bait Al-Mukarramah Ibu Hajjah Asiyah dan Bapak Haji Iriansyah dan seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, karunia, barokah dan ridhonya. Amin. Amin. Berkah beliau, alhamdulillah hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita. Volumenya jangan dikecilin, volumenya dibesarin. Dan mudah-mudahan berkahnya kita mentakzimkan, memuliakan, mensyiarkan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah teguhkan keimanan dan ketakwaan kita, bertambah-tambah cintanya kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan acara ini kita jadikan ajang koreksi diri untuk menambah kuat mantap keimanan, ketakwaan, ibadah hati yang bersih, amal soleh yang banyak, akhlak yang mulia. Amin dong Bu. Amin. Ada sawat lagi nambah amin. Dan yang saya muliakan serta cintai Nenenda Hajjah Mastinar matta'anallahu bituli hayatiha, dan juga Nenenda Hajjah Zainah, dan juga Ustazah Hajjah Masifah beserta rombongan Al-Mukarramah Ibu Hajjah Latifah, Ibu Wakil Bupati, dan juga ibu-ibu seluruh pengurus majelis taklim dan ibu-ibu semua yang hadir saya hormati. Dan sama kita berdoa semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, emang kalau mauludan itu nama muda, ibu yang muda, makannya juga gitu ya. Mauludannya yakni mentakzimkan kelahiran Nabi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sebagai wujud terima kasih kepada baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan amanah Allah, disampaikan kepada kita umatnya, membimbing, memimpin, menuntun kita agar kita hamba Allah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yakin gak sama Allah? Yakin. Mana bukti kita yakin? Kalau kita betul yakin kepada Allah dengan segala zat, af'al dan sifatnya, bahwa Allah ada, Allah esa, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, dan seterusnya. Maka bagi hamba Allah yang meyakininya, dipastikan dia akan menjaga lidahnya. Amin dong. Amin. Kada wani bepandir sembarangan, kada wani mencaci orang, menguyai orang. Ini orang Jakarta bu, tapi Banjar aja juga. Alhamdulillah, asal peninian ulun dari Barabai. Ya, saya tapinya lahirnya ulun di Jakarta, di Medan, Sumatera Utara. Hijrah ke Jakarta tahun 78. Jadi sudah 30 tahun lebih di Jakarta, tapi alhamdulillah bahasa ibu, bahasa Banjar kada ulun hilangkan. Memang dipelihara betul. Ulun bangga jadi orang Banjar. Ulun senang, suka banget, syukur banget jadi orang Banjar. Dan alhamdulillah rupanya Allah pertemukan juga saya dengan orang-orang Banjar. Alhamdulillah. Ini bukti kita beriman, yakin kepada Allah dengan sifat yang tadi sudah disebutkan. Maka kita akan menjadi hamba yang memelihara diri kita. Mulut dijaga, hati dibersihkan, supaya tidak ada setitik pun rasa kekhawatiran kepada kuasanya Allah, supaya jangan ada setitik pun kita menduakan Allah, supaya tidak ternoda setitik pun hati kita percaya kepada kekuatan lain selain kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada umat, supaya kita hamba Allah, makhluk yang diciptakan, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dan kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan kita manusia tidak hanya diciptakan tapi dimuliakan oleh Allah. Karenanya kita wajib menjaga kehormatan diri kita. Kita wajib memelihara kemuliaan diri kita, supaya kita yang diciptakan sempurna, mengharungi kehidupan dengan baik, berakhir dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia, bahagia di akhirat nanti. Inilah tujuan Islam. Karena kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti kalau kita nggak selamat mengharungi dunia. Bagaimana supaya kita selamat mengharungi dunia, bahagia di akhirat nanti? Tidak ada lain kecuali menjalankan amanah Allah, mengikuti, melaksanakan wasiat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda,
taraktu fikum amrayni la tadillu abadan ma in tamassantum bihima kitaballahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aku tinggalkan dua pusaka yang sangat bermutu. Jika kamu berpegang teguh kepada dua pusaka yang aku tinggalkan, kata Nabi, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Amin. Amin. Ya ulun memang jarang-jarang datang ke sini. Pernah ke rumah nenek, pernah juga ceramah di rumah Haja Erna. Hari ini di sini. Biasanya ulun kalau lagi ceramah ada yang makan, ulun sempat juga makan. Karena biasanya kalau mulutnya makan, konsentrasinya pasti nggak penuh. Iya. Apalagi orang dapat awak balung, asa sarik tuh biasanya tuh. Aku benar. Ya. Maka ini ngundangnya jauh banget dari Jakarta. Amun kada didangarakan, merasanya leh. Pada murah kada datang ini. Ada pikir aja siang datang akan nih. Apa dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul buat kita yang menjamin tidak akan sesat mengharungi kehidupan dunia dan pasti tidak akan menyesal di kehidupan akhirat nanti, yakni Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Al-Quran udah punya belum, Bu? Punya. Berapa biji? Banyak. Bu, punya nggak Al-Quran? Punya. Berapa? Banyak. Pertanyaannya, dibaca nggak tuh Al-Quran? Dibaca. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta banyak orang baca Quran di rumah orang terus. Ini lagi mauludan di rumah Ibu Haja Asyah baca Quran tadi. Iya. Yang lain dengerin. Biasanya baca Yasin, baca Ratib. Didoain Ibu Haja Asyah, didoain Ibu Haja Iriansyah. Ada yang pindah rumah, kita ngaji di rumah orang, kita doain lagi rumah orang. Ada yang nyunatin, diundang lagi, kita ngaji di rumah orang, kita doain anak orang. Ada yang ngawinin, ya kita diundang ngaji, kita ngaji lagi di rumah orang, kita doain anak menantu orang. Ada lagi yang suaminya alhamdulillah yang kemarin sakit sekarang udah sehat, jadi syukuran, kita ngaji lagi di rumah orang, kita doain laki orang. Ada yang bikin rumah baru, bersyukur kepada Allah, kita ngaji lagi di rumah orang, kita doain lagi rumah orang. Di rumah kita bilang kita doain. Ibu, begitu. Pada hakikatnya kita bisa ngaji, diundang kita wajib datang. Kalau kita bisa doain rumah orang, suami orang, anak orang, menantu orang, yuk kita amalin di rumah kita. Kita ngaji lebih banyak lagi dari rumah orang. Kita doain rumah kita supaya menjadi baiti jannati. Kita doain anak-anak kita menjadi waladun salih, bintun salihah. Amin dong. Amin. Kita doain suami kita panjang umur, murah rezeki, jangan kawin lagi. Ini biasanya begitu mengelaki milih. Lagi susah, Allah tak usasit diumpat mencari. Giliran samang.
melayainya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi Al-Quran sebagai wasiat, Al-Quran menjadi hudan petunjuk bagi kita yang berisi kabar gembira, peringatan, cerita tentang nikmatnya syurga. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana pedihnya azab siksa api neraka, bagaimana kehidupan para nabi dan rasul beserta umat yang terdahulu, yang taat, yang soleh, yang menjadi abidat qanitat, mereka mendapatkan kemuliaan dan penghormatan dari Allah. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, bukan Nabi, sahabatnya yang ngikutin Nabi, yang memperjuangkan agama Islam beserta Nabi, yang berjihad berjuang beserta Nabi. Ada beberapa orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk syurga. Amin. Semestinya lah kita mulai baca Al-Quran, insya Allah. Tapi memang Bu Ai, ya Allah, ada yang pintar baca Quran di rumah orang lain baca. Ada yang hendak, hendak baca Quran, hendak belajar Al-Quran, hendak. Padahal kada juga belum. Asal melihat guru tadi, Allah Bu Ai, nyamannya ibu baca, hendak aja belajar, hendak. Tadi ada juga. Kenapa? Memang tatkala hamba Allah mau baca Al-Quran itu berkata, rajanya iblis emang diperintah oleh Allah untuk menjawab pertanyaan Nabi. Di antaranya Nabi bertanya kepada Raja Iblis, hai Raja Iblis, bagaimana hal keadaanmu tatkala umatku lagi baca Al-Quran? Kata si Raja Iblis, kami semua dengan bala tentaraku terasa panas, terasa hangus sekujur tubuh kami. Karenanya ya Rasulullah, kalau umatmu mau belajar Al-Quran, kami gayuti hati mereka supaya ntar kainak. Ada yang kuat hatinya, datang juga dia belajar Al-Quran, kami tetap gayuti hatinya, datang belajar banyak mengantuknya. Bujur kada? Maka di majelis-majelis taklim itu kalau giliran ngaji Al-Quran banyak men tuh. Kada datang. Men. Kenapa kada datang giliran baca Quran semalam? Men. Bulan depan men jual lagi. Ada nang supang, kada bisa supang belajar. Bila bisanya? Ibu, mulai hari ini kita bertekad, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ini saya bukan nuduh, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, yuk kita bertekad, ya Allah, jangan matikan aku sebelum lidahku melafazkan kalam Engkau ya Allah. Jangan matikan aku sebelum lidahku ini dapat lancar membaca Al-Quran ya Allah. Al-Quran juga tidak hanya sekedar dibaca, kita pelajari maknanya, maksudnya, buat kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka di dalam Al-Quran jugalah Allah memproklamirkan bahwa baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah
Sadaqallahul azim. Sungguh dalam diri pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum bagi kamu uswatun hasanah, adalah suri tauladan, contoh panutan ikutan yang baik. Namanya hud Allah, amin. Amin. Ibu-ibu yang cantik yang hadir hari ini, sudah lama kita hidup di dunia ini, banyak tempat kita ngaji, banyak guru yang menasehati, dibacakan kalam ilahi, dijabarkan sabda Nabi. Sampai hari ini sudah bisakah kita mencontoh Nabi apa belum? Belum. Ada kan ada wani nyahut. Apa anakku jawab? Salatnya apa sudah bisa khusyuk kayak Nabi apa belum? Belum. Sedekahnya apa sudah bisa habis-habisan kayak Nabi dan istrinya Khadijatul Kubra apa belum? Belum. Sabarnya sudah bisakah kita sesabar Nabi apa belum? Belum. Jelas nih jawabannya. Udah lama bu kita hidup. Tapi iya sih kalau dilihat wajah ibu-ibu yang hadir hari ini yang cantik-cantik ini kayaknya umurnya baru 17 tahun kayaknya ya. Ada yang kali 2, ada yang kali 3. Bujur. Harus kita insafi dan sadari bahwa hidup kita hari ini, saat ini, detik ini cuman sisa dari hidup kita yang kemarin. Cuman apanya bu? Sisa apa? Ayo, sisa wadai masih ada. Sisa umur. Berapa lama lagi sisanya ini ibu? Ada tahu. Kok takut-takut nyawatinnya? Berapa lama lagi sisa umur kita ini? Ada tahu. Emang itu jawabannya. Tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi yakin dong kita pasti mati? Yakin? Yakin. Kapan? Tahu. Tidak tahu. Kalau begitu kita harus siap-siap. Karena kita nggak tahu kapan. Apakah kita masih hidup 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, setahun lagi, sebulan lagi? Apa tinggal besok? Atau sebentar lagi? Kita nggak tahu. Ibu, ini kan banyak jamaah Amsanur ini ya? Kalau jamaah Amsanur pasti udah kenal sama saya. Karena saya diminta Pak Amin untuk membimbing ibadah. Walau nggak bisa setiap keberangkatan karena banyak tugas yang lain, paling tidak setahun 2 kali. Itu memang diincer banget itu jamaah pelihari katanya, harus ada ibunda. Ya, mau ke Mekah, umroh, apa haji, perlu persiapan nggak bu? Lawas banget persiapannya. Pertama timbang kepengen, karena kepengen kita nabung, betul? Ada yang rela, ridho, ikhlas, jual gelang, iya. Ada yang ikut jula-jula, ikut arisan, betul? Persiapan. Udah setor, siap lagi. Apa yang disiapkan?
perbekalan, baju, obat-obatan, yang ianya bawa duit. Yang dipikirin apa? Buat oleh-oleh, mau belanja. Ini cuma cerita, habis duit di sana baru 5 hari. Apa habis karena belanja atau karena kecopetan, hilang? Masih bisa ngutang kita, Bu. Betul. Ngutang sama kawan, ada yang pernah ngutang sama Pak Amin. Ya, sekarang lagi komunikasi, Bu, teknologi canggih, telepon ke rumah. Bah, duitku kurang, dikirim ke sana dari ATM, bisa? Bisa. Sekarang bayangkan kalau kita udah tahu bakal mati, kita nggak siap-siap. Bu, nyampe ke akhirat amal soleh kurang. Bagaimana nggak kurang? Umur 50 tahun tapi sholat sampai hari ini sih dikerjakan, tapi nggak pernah khusyuk. Kata orang Jakarta, sholat tiap hari tapi keder. Bahasa Palahari apa tuh keder? Banyak kelumpanangnya. Hah? Belang kambingan lain lagi. Kalau belang kambingan kadang sholat, kadang enggak. Ini sholat, tiap waktu dia sholat, tapi mulutnya baca, kupingnya nggak dengar, pikiran kemana-mana, hatinya berkata lain. Begitu selesai mulutnya membaca, kupingnya yang bertanya, apa nang ku bacakan ini? Bujur, pernah orang sholat bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi begitu iktidal, sami Allahu liman hamidah, hanya tersadar dia, Rabbana walakal hamd. Lama berdiri, bukannya baca lagi, bingung mikirin, saya kini udah 2 rakaat apa udah 3? Bujur apa kadang? Pernah apa sering? Sholat kurang khusyuk, hati kurang bersih, amal soleh kurang banyak. Bu, banyak sedekah kurang ikhlas, silaturahim kurang baik, mulut banyak mengatai orang. Bu, kurang amal soleh kita. Ibu, kita mau minjem sama siapa? Ini harus kita bayangkan dari sekarang. Oh, lakiku alim, imam di masjid, nyaman kayak aku mainta, bertemu nanti di akhirat, bah, pahalaku kurang, bahaya, kurang banyak, kurang dikit, banyak lagi kurangnya, bahaya, minta aku bahaya amal pian itu. Kenapa ujian laki? Aku aja belum tentu cukup, ada kajuan. Oh, anakku banyak, kan aku yang mengandungkannya, melahirkannya, berjuang antara hidup dan mati. Aku yang membesarkannya, aku yang menyekolahkannya. Bu, sekarang hidupnya pada senang, sudah berkali-kali pergi haji, pergi umrah, tentu banyak pahalanya. Mak mau minta sama anak, tapi anak sendiri belum tentu cukup. Karena itu jangan pernah mengharap kepada siapapun, kecuali kita harus berjuang. Kita harus mau semangat mengharumi hidup, semangat beribadah. Tinggalkan kemalasan, tinggalkan kekufuran kita, tinggalkan, jauhkan kemaksiatan. Jangan pernah rugi berbuat baik. Ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dari apa yang diamalkan, yang dilafazkan, yang dilakukan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat malaikat Jibril alaihissalam datang ke hadapan Rasulullah menyampaikan amanah Allah. Ya Muhammad,
Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada engkau, antasila mangkatongka, hendaklah engkau menyambung silaturahim bagi orang yang memutuskan silaturahim bagimu. Ini perintah. Ada nggak orang pelihara yang mutusin silaturahim? Ini apalagi nih mau dekat pilkada nih, ya, karena lain benderanya, lain pilihannya, nggak mau negor. Ada pengajian nggak mau datang, sampai ada yang mati kada hendak datang. Ada sama bang pilihannya. Wih, cetek sekali kita. Oh, dia tidak mau datang, terjadi kepada orang lain. Tunjukkan kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kita berbeda pilihan, tapi kita satu Allah, satu Rasul kita, satu kitab kita Al-Quran, satu tujuan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat nanti. Inya kada hendak datang ke rumah kita tatkala ada pengajian, emang itu pengajian umum. Tunjukkan kita umat Rasulullah, kita datangi dia. Ada yang sakit, kunjungi dia. Ada yang perlu, kita tolongi dia. Ada yang punya urusan, kita mudahkan urusannya. Ada yang mati, kita takziah, kita doakan dia. Ini baru umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud ibu kita tadi. Kita harus menjaga supaya jangan sampai pilkada ini menjadikan permusuhan. Tapi kita harus tetap aman. Aman dengan aman-aman saja berbeda. Kalau aman-aman saja boleh senyum, tapi dalam hati, oh masyariknya ini. Ini terjadi di mana-mana. Kemarin di Bekasi, ini kan juga mau pilkada Bekasi. Jadi rupanya yang punya rumah ini benderanya merah. Ustazah yang melalui dia, kemarin ustazah tempat ini ngundang saya. Tidak pernah ngomong AIU, babibu, bebo soal bendera di sana. Nah ulun datang berbaju